Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengarkan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kiranya Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming, saudara tidak sedang menonton pertunjukan atau menonton sebuah acara. Tetapi mari satukan hati untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan. Percayalah, bukan lokasi yang membuat kita diterima oleh Allah, tetapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama, melihat apa yang sedang terjadi dan kita melihatnya melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya ambil adalah jebakan setan di balik badai corona. Sekali lagi, jebakan setan di balik badai corona. Mari bersama-sama kita akan melihat dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab saudara masing-masing dan mari satukan hati kita bersama-sama untuk membaca ayat-ayat ini. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah keadaan ini sama seperti yang terjadi pada hari-hari ini? Kita melihat dunia di mana kita tinggal sedang bergelora, ada taufan yang dahsyat, dan taufan itu kita menyebutnya sebagai virus corona. Bangsa-bangsa tergoncang, keuangan mulai melemah, pertumbuhan ekonomi mulai melambat, usaha-usaha mulai sepi, pesta-pesta mulai ditinggalkan, dan acara-acara, konser, pertunjukan mulai dibatalkan, pertandingan-pertandingan itu pun semua ditunda. Bencana besar sedang terjadi, taufan dahsyat sedang dialami, dan taufan itu kita mengenalnya sebagai badai corona. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita melihat apa yang terjadi, apa yang kita alami dari sudut kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona telah berubah menjadi gelombang yang dahsyat, yang sangat mematikan. Dunia gempar dan setiap orang pun menjadi gentar menghadapi virus corona ini. Dari hari ke hari kita selalu melihat berita-berita melaporkan bahwa korban semakin meningkat dan kematian pun menjadi berlipat. Dari berita-berita kita tahu dari hari ke hari selalu disuguhkan kepada kita bahwa virus corona benar-benar seperti taufan dahsyat yang akan menenggelamkan perahu hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Dalam keadaan seperti ini, apa yang dapat kita pelajari? Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita menyikapi apa yang terjadi atas
bumi ini. Marilah kita bersama-sama melihat setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Lalu kita menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh firman Allah. Sebab kegagalan kita untuk melihat yang terjadi di dalam sudut pandang kebenaran firman Allah, itu akan yang memberikan ketakutan dalam hidup kita. Itu akan memberikan kita kegelisahan, sehingga kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu, kita menjadi takut. Berulang kali Bapak Gembala sudah mengatakan, bahwa apa yang terjadi itu merupakan bagian dari kegenapan apa yang telah ditulis oleh Alkitab. Tidak ada kejadian yang terjadi dalam bumi ini yang berlangsung dengan sendirinya. Semuanya ada dalam kendali Allah dan semuanya dimaksudkan untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah firmankan. Itulah sebabnya saya percaya bahwa kehadiran virus corona menjadi bagian untuk menggenapi semua firman Tuhan. Allah punya tujuan di dalamnya, ada maksud-maksud ilahi yang terkandung di dalamnya, ada kehendak Allah yang terkandung di dalamnya. Namun demikian sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari selain Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak, maka kita harus melihat bahwa di balik Tuhan punya keinginan, di balik Tuhan punya tujuan, maka setan pun akan menggunakan semua peristiwa, semua kejadian, semua yang terjadi di dalam dunia ini untuk menyelesaikan agendanya. Oleh karena itu mari kita melihat jebakan-jebakan yang setan pakai melalui badai virus corona. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan melalui apa yang terjadi atas bumi ini. Saudara-saudara, setan selalu menggunakan segala sesuatu yang terjadi untuk mengambil keuntungan. Setan selalu menggunakan setiap peristiwa untuk menggenapi rancangannya sendiri. Oleh karena itu bersama-sama saya pagi hari ini, mari kita melihat jebakan-jebakan setan di balik badai virus corona. Dalam ayat-ayat yang kita baca maka kita sangat jelas sekali bahwa ada maksud-maksud setan di balik badai yang menghantam perahu murid-muridnya. Yang pertama, mari kita melihat bahwa jebakan setan yang pertama melalui badai corona adalah menebar ketakutan. Saya baca kembali ayat yang ke-40 Bapak Ibu yang di rumah melalui live streaming. Silakan saudara baca kembali ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Inilah jebakan setan yang pertama di dalam badai. Ketika badai itu datang, maka setan memakainya. Setan ingin menebar ketakutan. Yesus menegur murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Saudara-saudara, hati-hati. Kadang-kadang apa yang terjadi kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk dalam jebakan setan. Badai digunakan setan untuk menebar ketakutan. Bapak Ibu, takut itu manusiawi. Kita diberikan rasa takut supaya kita hati-hati, supaya kita waspada, sehingga kita tidak binasa. Tetapi begitu takut, itulah yang salah. Begitu takut adalah ketakutan di luar batasan. Begitu takut adalah ketakutan di luar kewajaran. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka, mengapa kamu begitu takut? Bukankah Yesus bersama mereka? Bukan Yesus ada dalam perahu bersama-sama dengan mereka? Tetapi setan ingin menebar ketakutan di tengah-tengah badai. Ketakutan adalah senjata setan untuk membunuh keberanian kita. Ketakutan adalah alat setan untuk menghancurkan keyakinan. Ketakutan adalah senjata setan untuk melemahkan kekuatan. Ketika seseorang mengalami ketakutan, maka hilanglah seluruh kekuatannya. Tepat seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Setan mengerti bagaimana melumpuhkan orang. Setan mengerti bagaimana menghancurkan manusia. Dan yang pertama dia gunakan adalah menebar ketakutan. Hari-hari ini kita dibombardir dengan berita-berita
baik di media elektronik maupun media sosial. Mereka mulai memberitakan berita-berita yang menakutkan. Mereka mulai mengangkat korban-korban dari COVID-19 ini. Mereka mulai menceritakan hal-hal yang menyeramkan. Orang-orang di kendaraan tiba-tiba mati. Orang-orang di pinggir jalan jatuh dan mati. Dan itu yang diberitakan, itu yang digaungkan. Hari lepas hari, itu yang kita dengar. Dan di balik semuanya itu, ada spirit setan supaya orang menjadi ketakutan. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan apa yang disuguhkan media, dengan apa yang disuguhkan oleh berita, sehingga kita masuk dalam jerat setan, kita masuk dalam jebakan setan, di mana kita juga mengalami ketakutan. Saudara-saudaraku, hari ini kalau kita menyaksikan berita yang ditampilkan oleh media, memang kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena wabah COVID-19 ini, orang-orang menjadi khawatir, orang-orang menjadi takut. Dan ada mall yang langsung habis. Semuanya diborong, semuanya dibeli. Orang membeli barang makanan dengan jumlah yang tak terhitung. Kenapa semuanya terjadi? Karena iblis menebar ketakutan. Saudara-saudaraku, hati-hatilah dengan ketakutan. Bisa jadi bukan virus itu yang mematikan, tetapi ketakutan terhadap virus itulah yang akan membunuh kita. Ingatlah, bencana mungkin terjadi, tetapi ketakutan adalah pilihan. Sekali lagi, bencana mungkin terjadi, tetapi ketakutan adalah pilihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, kita tidak bisa menghindar dari bencana. Tetapi apakah kita akan memilih takut menghadapi bencana, atau kita memilih berani untuk menghadapinya? Pilihan ada di tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian itu adalah takdir manusia. Ada tidak adanya corona, manusia pasti akan mati. Lalu mengapa kita harus takut? Ikuti saja aturan, jauhi kerumunan, jaga kesehatan, tidak perlu ada ketakutan. Saudara-saudaraku, COVID, ada di WA, dia mulai menulis dari kata COVID menjadi akronim. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari virus corona. Dan sangat baik untuk kita bisa ikuti. COVID, itu C, cucilah tangan selalu. O, olahragalah dengan teratur. V, vitamin jangan lupa diminum. I, istirahatlah yang cukup. D, doa saja di rumah. COVID. Nah, kalau saudara ikuti aturan itu, maka kita akan menyelamatkan diri dari serangan virus. Gak perlu takut. Karena COVID sendiri sudah memberikan obat buat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut, sebab ketakutan ini adalah senjata setan. Orang akan dibuat takut sehingga melumpuhkan segala-galanya. Kita melihat sebuah kisah dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika Saul dan pasukan Israel, dia menghadapi Goliat. Tetapi karena ketakutan, maka tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Ketakutan melumpuhkan kekuatan. Ketakutan membunuh keberanian. Tidak ada artinya pasukan yang banyak kalau semuanya takut. Tidak ada gunanya perlengkapan yang lengkap, senjata yang hebat kalau orang menjadi takut. Dan itulah senjatanya setan. Dia menebar ketakutan. Oleh karena itu jangan sampai kita takut. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita kuasa, kekuatan, dan ketertiban. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita terjebak dengan jebakan setan. Kita melihat apa yang terjadi, kita menjadi ketakutan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari bersama-sama
Jangan sampai ada di antara kita orang-orang percaya yang setiap hari kita memuji Tuhan, yang setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita menghadapi virus corona, kita menjadi ketakutan. Waspada, berjaga, itu harus kita lakukan. Tetapi jangan sampai kita dihancurkan oleh ketakutan. Dalam hukum perang orang Israel, kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan, maka syarat yang pertama agar orang bisa menjadi prajurit dan maju ke medan pertempuran adalah tidak takut. Ke orang-orang yang takut, mereka yang pertama harus pulang. Nah, saya rasa sama kalau kita mengalami ketakutan dengan virus corona, maka orang yang paling ketakutan dengan virus corona, dialah yang untuk pertama-tamanya harus pulang ke rumah Bapa. Kenapa? Karena ketakutan itu menghancurkan. Karena ketakutan itu membunuh. Oleh karena itu di pagi hari ini jangan sampai kita terjebak dengan jebakan setan. Sehingga kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Sekali lagi, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana jebakan setan di dalam badai corona. Sekali lagi ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Dan bagian akhir Yesus katakan, mengapa kamu tidak percaya? Jebakan setan yang kedua dalam badai corona adalah melumpuhkan iman. Saat badai itu datang, murid-murid mengalami ketakutan. Dan ketika mereka mengalami ketakutan di dalam badai itu, maka hasilnya mereka kehilangan iman. Yesus menegur, kenapa engkau nggak percaya? Bukankah ada Yesus dalam perahu? Bukankah Yesus bersama-sama mereka? Apakah mereka nggak percaya bahwa Yesus berkuasa menenangkan badai? Apakah mereka nggak yakin bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan apa saja? Tetapi karena mereka lupa, mereka kehilangan iman, mereka terkena jebakan setan, mereka hanya melihat badai, dan mereka lupa bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak terlalu yakin akan penyertaan Tuhan, mereka tidak percaya akan kuasa kehadirannya, sehingga ketika taufan itu datang, mereka ketakutan, dan hasilnya mereka kehilangan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini marilah kita menyadari bahwa yang utama dalam hidup ini bukan kemana kita melangkah, tetapi bersama siapa kita melangkah. Bukan apa yang terjadi, tetapi siapa yang menyertai, itu jauh lebih penting. Apa artinya lautan teduh kalau kita kehilangan Tuhan? Apa artinya semuanya berjalan aman, tetapi kita nggak punya Tuhan? Lebih baik lautan bergelora tapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Lebih baik gelombang dahsyat menerpa hidup kita, tetapi kita tidak akan pernah takut kalau Tuhan menyertai kita. Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka diperhadapkan kepada dapur api yang menyala-nyala, tapi mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah kehilangan iman. Karena bagi mereka di dapur api sekalipun tidak akan pernah membunuh kalau Tuhan yang menyertainya. Hari-hari ini mari bangkitkan iman, tumbuhkan keyakinan. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, jangan sampai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming, dimanapun saudara berada, ketahuilah bahwa ketakutan itu adalah musuh dari iman. Ketakutan itu adalah lawan dari iman. Di mana ketakutan tumbuh, maka iman itu akan mati. Tapi sebaliknya, ketika iman itu berkembang, maka ketakutan itu akan hilang. Ketakutan itu membunuh keberanian, tetapi iman itu membangkitkan kepercayaan. Kalau saudara membiarkan ketakutan-ketakutan itu hinggap dalam pikiran dan hati kita, maka kita akan kehilangan iman, kita akan kehilangan kepercayaan. Ketakutan itu hanya melihat persoalan, tetapi iman itu melihat Tuhan. Mana yang ingin kita lihat?
krisis yang sedang terjadi, atau Kristus yang menyertai kita? Mana yang akan kita lihat? Badai yang bergelora atau Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita? Saudara-saudara, jangan izinkan badai ini melumpuhkan iman kita, sehingga kita masuk dalam jebakan setan. Sehingga kita sama dengan orang-orang yang gak punya Tuhan. Mereka yang tidak percaya kepada Allah. Mereka ketakutan, mereka kehilangan iman. Tapi hari ini, mari bangkitkan iman saudara dan tumbuhkan keyakinan. Kalau Tuhan yang menyertai, apapun boleh terjadi, tetapi Yesus pasti akan mengatasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan itu memandang masalah, tetapi iman itu memandang Allah. Murid-murid hanya melihat badai yang bergelora. Mereka hanya melihat masalah yang terjadi. Tapi mereka tidak melihat bahwa di belakang ada Yesus. Di perahu mereka ada Yesus yang menyertai hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Allah. Sebab demikianlah Alkitab berkata. Dalam kitab 1 Samuel, pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Silakan saudara buka Alkitab saudara dan perhatikan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Sekali lagi, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Percayalah, kematian itu tidak di tangan corona. Kematian dan kehidupan itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi kita kehilangan iman. Bukankah pasien 1, 2, 3 orang yang pertama kali terinfeksi virus corona, toh nggak mati, itu sembuh. Tapi ada yang mati. Ya, memang ini rahasia ilahi. Tetapi bukan karena virus itu yang mematikan, tetapi kekuasaan Tuhanlah yang bekerja. Virus itu hanya cara, virus itu hanya jalan. Tetapi percayalah, kematian dan kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Mana yang mau kita pilih? Virus corona yang mematikan atau Tuhan yang menghidupkan? Virus corona yang membunuh atau Tuhan sebagai penyembuh? Pilihan ada di tangan kita. Mana yang kita percayai? Percaya pada virus corona yang bisa mematikan, atau kita percaya kepada Tuhan yang bisa menghidupkan? Saudara-saudaraku, setan sedang menjebak kita supaya kita kehilangan iman. Kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi kalut dalam menghadapi hidup ini. Kita menjadi lelah, kita menjadi lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan imun itu berjalan sejajar. Perhatikan grafik ini saya tulis kepada saudara. Garis horizontal itu adalah imunitas diri kita. Dan garis vertikal itu menunjukkan iman kita. Kalau iman Anda naik, maka imunitas Anda akan meningkat. Tapi kalau iman Anda menurun, maka imunitas Anda akan melemah. Lihat grafiknya. Jadi bagaimana iman Anda itu akan menentukan imunitas tubuh kita. Hari-hari ini kita didorong untuk tetap hidup sehat. Kita didorong meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kita didorong untuk menaikkan imunitas kita. Sehingga kita harus berolahraga, sedapat-dapatnya minum vitamin, istirahat yang cukup. Tapi saya mau katakan, olahraga sebanyak apapun, vitamin sebanyak apapun, tapi kalau kita kehilangan iman, maka imunitas Anda akan menurun. Barangkali ada orang yang tidak minum obat, tidak minum vitamin. Saudara hanya berpadan dengan apa yang ada. Tetapi saudara punya iman. Dan iman itulah yang akan menentukan imunitas saudara. Iman dan imun itu berjalan beriring. Kalau saudara punya iman, maka tubuh saudara akan imun. Kalau saudara punya percaya kepada Tuhan, maka kekebalan tubuh Anda akan meningkat. Itulah sebabnya jangan terjebak dengan jebakan-jebakan setan. Sehingga kita kehilangan iman. Sehingga tubuh kita menjadi melemah. Dan itulah sebabnya kita mudah diserang oleh virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih, Rasul Paulus menulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat
yang ketujuh dikatakan demikian. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sadarilah bahwa iman itu dipandu oleh kepercayaan, bukan oleh penglihatan. Iman itu akan digerakkan oleh percaya, bukan oleh apa yang dilihat mata. Murid-murid hanya mengandalkan penglihatannya. Dia melihat apa yang di depan mata, melihat badai yang di depan mata, dan itulah sebabnya mereka kehilangan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya sejenak tutup mata saudara dan mulai bangkitkan kepercayaan saudara. Bahwa dalam keadaan-keadaan yang tidak terlihat, Tuhan masih bekerja. Dalam keadaan-keadaan yang sunyi, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia terus berkarya, bekerja untuk menolong anak-anaknya. Iman itu dipandu oleh kepercayaan dan bukan oleh penglihatan. Oleh karena itu, saudara, kalau mata kita melihat sesuatu, maka patahkan dengan iman. Kalau mata kita melihat itu virus, tapi biarlah iman kita berkata, Tuhan pasti akan urus. Amin. Kalau mata kita melihat itu bencana, tapi iman akan berkata, Tuhan pasti punya rencana. Kalau mata kita melihat itu wabah, tapi iman kita akan berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Mau ada wabah, enggak ada wabah, dia tetap sama. Kuasanya sama, hebatnya sama, mujizatnya sama, kekuatannya sama. Itulah sebabnya enggak usah takut dengan musibah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan masuk dalam jebakan setan. Sehingga kita kehilangan iman, kita kehilangan kepercayaan, kita hidup dalam ketakutan. Pada masa-masa seperti ini, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdiri tegap untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita sebarkan, kita kabarkan, kita beritakan bahwa selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Selalu ada penyelesaian di dalam Tuhan. Jangan terjebak dengan ketakutan. Jangan terjebak sehingga kita kehilangan iman. Percayalah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang ketiga, jebakan setan yang ketiga adalah membunuh harapan. Dalam ayat yang ke-38 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, mengapa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sekali lagi kita lihat perkataan murid-murid. Guru, mengapa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setan menebar ketakutan. Dia melumpuhkan iman agar manusia tidak memiliki pengharapan. Murid-murid rasanya udah habis sudah riwayatku, habis sudah hidupku. Kita akan binasa, kita akan mati, tenggelam dengan kapal ini. Kita akan hanyut oleh badai taufan. Kenapa mereka nggak punya pengharapan? Karena yang pertama mereka mengalami ketakutan, yang kedua mereka tidak lagi punya iman. Itulah sebabnya ketika ketakutan datang dan iman menjadi lumpuh, maka pengharapan itu menjadi hilang. Hati-hati, ini adalah jebakan setan bagi kita. Ia akan menggunakan badai agar manusia tidak lagi memiliki pengharapan. Murid-murid merasa sudah berakhir hidup kita. Sudah tidak ada lagi harapan. Yesus tertidur, Yesus tidak akan tolong kita. Yesus tidak mau pedulikan kita. Kita akan tenggelam di danau ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah benar mereka binasa? Apakah benar mereka tenggelam? Bukankah mereka bersama-sama dengan Yesus? Bukankah Yesus menyertai mereka? Tetapi karena mereka tidak lagi punya iman, hidup mereka dirundung dengan ketakutan, mereka tidak memiliki pengharapan. Saudaraku jujur, corona memang bisa mematikan. Tetapi corona juga bisa disembuhkan.
Ada banyak yang sembuh. Bahkan dari asalnya saja kota Wuhan, hari ini sudah berakhir corona. Semuanya kembali normal seperti biasa. Lalu mengapa kita menjadi kehilangan harapan? Seolah-olah corona menjadi penentu akhir dari hidup kita. Seolah-olah corona ini menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kena corona bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita masih punya Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan. Bilur-bilurnya dicurahkan supaya menjadi jaminan untuk kesembuhan bagi sakit penyakit yang kita alami. Sebab itu jangan terjebak dengan berbagai berita. Media selalu mengangkat hal yang menakutkan sebab mereka jualan. Kalau semua diberitakan baik-baik, semua diberitakan tenang-tenang, maka orang nggak akan lagi dengar berita. Tetapi mereka sengaja mengangkat berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menyeramkan, berita-berita yang begitu menggemparkan, supaya orang makin cari berita, dan itu menguntungkan buat media. Oleh karena itu stop dengar berita, tapi dengarlah Tuhan. Stop untuk mendengar apa yang ada di dunia, tapi mulai dengarlah firman Allah. Ketahuilah bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan manusia. Hidup kita itu ditentukan oleh apa yang dikatakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ingin tahu berita silahkan saja, tetapi yang utama dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudaraku, hidup ini tidak berhenti tatkala kita menjadi lemah atau tatkala kita kalah. Tetapi hidup ini berhenti kalau kita tidak lagi memiliki pengharapan. Sekali lagi, hidup kita ini akan berhenti kalau kita kehilangan harapan. Sadarilah bahwa harapan itu adalah kekuatan di dalam kelemahan. Orang-orang bertahan dalam keadaan yang tertekan. Orang-orang bertahan dalam keadaan-keadaan yang lemah. Karena mereka masih punya harapan di dalam Tuhan. Harapan itu adalah ketabahan yang membuat kita bertahan di dalam kesukaran. Oleh karena itu saudaraku, jangan sampai kita kehilangan harapan. Harapan itu adalah kegembiraan tatkala duka itu melanda hidup kita, tatkala kesusahan-kesusahan sedang mendera hidup kita. Tetapi karena kita masih punya harapan, maka kita masih bisa tertawa sementara mata kita meneteskan duka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Alkitab kita dapat melihat seorang yang punya harapan teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, semua yang dialami tidak pernah menghilangkan harapannya kepada Tuhan. Dia terus berharap sekalipun sudah tidak ada lagi dasar untuk berharap. Mari kita membuka dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Saudara tentu tahu ini adalah kisah dari Bapa Abraham. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ada janji yang disampaikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dia akan memiliki keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi fakta-fakta hidup yang dialami berbeda dengan apa yang dijanjikan. Dijanjikan punya keturunan yang banyak, tetapi istrinya sudah tidak lagi bisa memiliki anak. Rahimnya telah tertutup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi Abraham sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan untuk berharap memiliki keturunan. Sebab rahim Sarah telah tertutup. Tidak ada benih yang dihasilkan oleh Sarah. Sehingga tidak mungkin untuk dia bisa memiliki anak. Toh demikian Alkitab mencatat, Abraham tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap.
Saudaraku, inilah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Bahwa pengharapan yang benar itu tidak didasarkan kepada kesanggupan manusia, tetapi didasarkan kepada sanggupan Allah. Pengharapan yang sejati itu tidak ditumpukan kepada ketidakmampuan manusia, tetapi kepada kemampuan Allah. Abraham percaya, sekalipun rahim Sarah telah tertutup, tapi Tuhan berkuasa untuk membukanya. Sekalipun benih di dalam Sarah sudah mati, tetapi Tuhan berkuasa untuk menghidupkannya. Dan karena kekuatan dan kekuasaan Tuhan, itulah yang menjadi dasarnya untuk berharap. Saudara-saudara, kalau kita hanya melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, hari-hari ini keadaannya menjadi sulit. Yang kita alami menjadi sukar. Tetapi dalam kesukaran, jangan hilang harapan. Sekalipun berat, teruslah melangkah. Teruslah berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Abraham dan dia terus berharap kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah seperti sauh yang kuat. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sauh, itu seperti jangkar yang kuat, yang kepadanya kita bisa berharap terus, kita bisa berpegang, karena pengharapan di dalam Tuhan itu abadi. Pengharapan di dalam Tuhan itu kekal. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu, sekalipun berat hidup yang sedang kita hadapi, jangan hilang harapan kepada Tuhan. Dalam masa yang sukar, tetaplah tegar. Dalam keadaan-keadaan yang lemah, tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah Ayub, maka semuanya telah habis dalam diri Ayub. Seluruh kekayaannya habis dalam waktu sehari. Semua anak-anaknya meninggal dalam waktu seketika. 10 anaknya mati bersama-sama. Tentu ada duka yang sangat mendalam. Semuanya habis, semuanya hilang, semuanya lenyap. Tapi dalam keadaan yang nol, dalam keadaan tidak ada apa-apa, Ayub tidak pernah kehilangan harapan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dari pengalamannya itu, dia bagikan imannya kepada kita. Dalam Ayub 5 ayat yang ke-18, saya ajak Bapak Ibu dimanapun engkau berada, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kiranya ini meneguhkan iman kita, menguatkan keyakinan kita. Ayub 5 ayat yang ke-18. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Amin. Dia yang melukai, tapi dia yang membebat. Dia yang memukuli, tapi dia yang menyembuhkan pula. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh Ayub. Dia nggak kehilangan keharapan, karena dia percaya apa yang terjadi dalam hidupnya adalah izin Tuhan. Dan dia yakin kalau Tuhan memukul, maka Tuhan juga akan memulihkan. Kalau Tuhan melukai, maka Tuhan yang sama juga akan membebat. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada satu perahu bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia ada di mana kita ada. Dia adalah omnipresent. Dia tidak dibatasi oleh situasi. Dia dibatasi oleh ruang. Itulah sebabnya, saudaraku, kuatkan iman saudara. Teguh di dalam Tuhan. Jangan lumpuh hanya karena virus corona. Percayalah, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Allah kita dahsyat. Allah kita perkasa. Apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, Tuhan masih bisa melakukannya. Mari kita berdiri bersama-sama.